Ibadah kita yang masih di lantai 1, kita memulaikan ibadah kita. Masih di lantai 1 sudah pulang, begitu harus hemat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan terus kasih besar-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur cita di tempat ini Tuhan. Memuji memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan di dalam hidup setiap kami. Tolong kami Tuhan, ajarkan kami, tuntun kami. Mari Roh Kudus hadir di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu tetap sempurna di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami yang sudah hadir di tempat ini, yang mengikuti live streaming Tuhan. Kami percayakan kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu, penyertaan-Mu tetap satu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami yang mengambil bagian di tempat ini untuk melayani Engkau, WL Singer, pemain musik, dan juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami di tempat ini. Kami bersyukur cita karena yang kami muliakan hanya nama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
percaya setiap hari Tuhan, Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Apapun itu, kami percaya kami orang beriman Tuhan. Mari Roh Kudus kuatkan kami. Tolong kami setiap kami yang lemah Tuhan. Tolong kami yang berkekurangan, yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kami percaya itu semua Tuhan, rancangan-Mu yang indah. Kami percaya itu semua indah pada waktunya apapun itu keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengerti setiap kami di tempat ini. Ampuni kami juga Tuhan. Kami juga bersuka cita di tempat ini Tuhan. Mari Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan di tempat ini dengan kami bersorak, bersuka cita, dengan kami membawa lagu dengan sukacita kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, Engkau yang mulia di dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan amin. Masih bersuka cita, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Sukacita kita di hadapan Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan itu Allah sumber kuat kita. Amin. Musik memuji Tuhan. Amin. Seluruh
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian Oji. Dipersilakan. Terima kasih. Aku bersyukur. Lagunya itu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa ketemu dalam ibadah ini. Dari selamat pagi, Bapak Pastor Andri dan hadirin semua. Dan kita berbahagia menyambut besar Tuhan Yesus pada hari ini. Tahu pasti tahu lagunya. Aku hendak bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, iya. Kita memuji Tuhan yang pujian ini. Kan udah ya? Kita bersyukur pada hari ini. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah baik-Mu yang kudus. Aku hendak bermesra karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Oh, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab
Kita sama-sama dan ku bersyukur dan ku Ini lagu lama. Terima kasih. Baik, terima kasih kesaksiannya Om Jimmy telah memberkati. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena mau menyambut kebenaran firman-Mu. Tolong Engkau berkati kami di tempat ini dan juga Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Besar setiamu
akan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah akan memberikan kami kemenangan di kepada kemuliaan Allah yang besar hidup kami Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan jemaat Tuhan hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Luar biasa. Ya, saudara, bulan kemarin saya berbicara tentang the value atau nilai, ya, di mana saudara dan saya bernilai dan berharga di mata Tuhan, ya. Dan Allah memberikan penilaian tertinggi melebihi daripada apapun juga yang ada di dalam dunia ini, ya. Maka itu saudara dan saya ya dikatakan bukan manusia atau bukan orang, tapi kalau Anda mengikuti pelajaran-pelajaran tentang the value, Anda tahu bahwa nilaimu sudah sangat tinggi dan Allah memberikan saudara sebagai anak Allah. Amin. Ya, jadi Anda bukan manusia, tapi Anda adalah anak-anak Allah. Ya, nah, saudara, Anda diangkat menjadi anak Allah. Ya, nah itu adalah satu kebenaran yang harus diterima di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, beda, saudara. Anda diangkat menjadi anak Allah, Anda diangkat menjadi anak angkatnya Allah. Ya, ini berbeda, ya. Tapi firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa saudara dan saya diangkat menjadi anak Allah. Ya, jadi ada yang mengangkat saudara untuk menjadi anak Allah, tapi Anda bukan anak angkatnya Allah. Ya, berbeda. Jadi jelas bahwa kita adalah anak Allah. Nah, saudara, perbedaan antara Anda diangkat menjadi anak Allah, Anda diangkat menjadi anaknya Allah, itu adalah perbedaannya di warisan, saudara. Ya, dan harusnya hari ini Prof. Suhandi yang share firman, ya, tapi kemarin malam dia ada info ke saya, dia bilang, Pak, mohon maaf saya tidak bisa share firman karena saya masih ada di Bali. Ya, saya lagi mengurus ahli waris di Bali. Karena saudara, yang kita berhak untuk menerima ahli waris itu bukan anak angkat, betul? Ya, tapi apa? Anak kandung kita yang berhak untuk menerima ahli waris. Nah, yang kita angkat sebagai anak angkat tidak berhak, saudara. Amin. Kecuali nanti akan ada yang namanya adalah akta atau surat hibah, itu berbeda lagi, saudara. Tapi yang pasti kalau saya menjadi anak Allah, berarti saya ahli waris kerja surga. Tapi kalau saya diangkat menjadi anak angkatnya Allah, saya tidak berhak untuk menerima apa yang Allah saya punya. Ini perbedaannya, saudara. Ya, maka itu firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa saudara diangkat menjadi anak Allah. Nah, bagaimana proses dari antara manusia dan juga kita menjadi anak Allah? Di sini saya yakin bahwa terjadilah suatu proses, namanya adalah proses metamorfosa. Siapa di sini yang dulunya belajar biologi? Ya, metamorfosa. Ya, apa itu metamorfosa? Ya, dari Kamus Bahasa Besar Indonesia disimpulkan adalah metamorfosa adalah perubahan bentuk, susunan atau peralihan bentuk yang dialami oleh hewan. Saudara, ini adalah metamorfosa. Dan yang paling terkenal dalam metamorfosa adalah apa? Kupu-kupu. Ini luar biasa, ya kan? Ini saya yakin bahwa dari awal sampai pada akhir, ya, dari kelas SD, SMP, SMA, kita tahu metamorfosa yang paling terkenal sekali adalah bagaimana dari ulat menjadi kupu-kupu yang cantik. Ini adalah metamorfosa, berubah dia bentuknya, saudara. Nah, ulat di dalam kehidupan dia tidak mau hanya menjadi ulat saja, tapi dia harus bisa mengubah dirinya untuk menjadi apa? Kupu-kupu. Kalau ulat biasanya diapain? Dipencet sama orang,
disakitin sama orang, dibuang. Kenapa? Karena kotor, mengganggu. Tapi kalau kupu-kupu, ya apa? Dikejar-kejar, dicari sama orang dan mau dia apa? Ditangkap sama orang. Bagaimana hari ini perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu? Begitu juga dengan anak Allah. Saya ada slide-nya, bisa ditampilkan kan? Ini kita mengulang dulu ya. Kita mengulang dulu pelajaran biologi ya. Coba bisa ditangkap. Nah ini dia. Nah saudara lihat ya. Tadinya ada apa? Telur, saudara. Oke lah ya. Kita pasti setiap kita harus ada benihnya. Benihnya kita beri nama adalah telur. Nah, habis itu dari telur itu berubah, saudara. Dia berkembang jadi apa? Jadi ulat, saudara. Jadi ulat yang yang ketika orang tahu ada ulat, biasanya kalau saudara tahu ada ulat, diapain? Dipencet. Kalau ada ulat kita apa? Kalau kita bisa injek, kita injek. Kalau ada ulat biasanya apa? Kita buang, kita kasih disinfektan, kita kasih biosphere supaya dia mati. Kenapa? Karena kita punya suatu pandangan bahwa ulat pasti mengganggu. Amin. Tapi Anda tidak pernah melihat bahwa ulat inilah, ulat inilah yang cikal bakal di mana akan ada satu keindahan di tamanmu, yaitu kupu-kupu. Amin. Yang tidak bermetamorfosa, saya terlalu yakin pasti akan diinjak. Apa yang tidak bermetamorfosa? Kecoa. Sampai detik hari ini, coba kalau kecoa ini ada, dia main. Sebentar lagi dia mati. Sebentar lagi dia mati pasti itu. Di WC ada, sebentar lagi mati. Nggak tahu lah. Siapa yang membunuh lah? Pasti di antara kita yang membunuh itu pasti. Ada di tangga, pas sebentar lagi. Udahlah, nggak usah nunggu lama. Diinjek pasti, gesek-gesek semuanya. Udah diinjek, digesek-gesek lagi semuanya. Ya nggak? Luar biasa, saudara. Kenapa? Karena tidak bermetamorfosa. Nah, setiap manusia yang tidak bermetamorfosa akhirnya akan menuju pada kematian. Ya. Tapi coba lihat lagi perubahannya, coba lihat. Dari telur menjadi ulat. Dari ulat ada suatu proses, saudara. Prosesnya apa namanya? Kepompong. Wah, ini dia, ya kan? Udahlah, ini proses kepompong. Proses kepompong ini adalah, saudara, ini suatu proses di mana si ulat ini, ya kan, bersama dengan dirinya, ya kan, merestorasi hidupnya. Jadi akhirnya dia keluar dari kepompong itu. Dia diaremi dan dia keluar dari kepompong itu, dan akhirnya dia jadi kupu-kupu. Ulat tidak pernah bisa berpikir bahwa suatu hari nanti saya akan bisa jadi kupu-kupu, suatu hari nanti saya akan bisa terbang. No. Kalau dia tidak melakukan metamorfosa, kalau dia tidak berusaha, kalau dia tidak berjuang dalam hidupnya dia, maka itu orang Kristen kalau tidak berjuang dalam hidupnya dia, maaf, saudara dan saya hanya menjadi ulat saja yang tidak berguna, dan setiap sebentar lagi akan diinjak-injak, digesek-gesek. Kenapa? Nggak berguna bagi siapapun juga. Saudara dan saya harus melakukan metamorfosa dalam hidup kita. Amin. Ulat yang melakukan metamorfosa, yang menjadi kupu-kupu, dia tahu bahwa dirinya bukan ulat. Kodrat saya bukan ulat. Kodrat saya adalah kupu-kupu. Saya harus mencapai kodrat saya sampai saya bisa menjadi kupu-kupu, dicari sama orang, mengindahi dunia dengan sayapnya saya, dengan keindahan warnanya saya. Saya sampai detik hari ini belum pernah lihat kupu-kupu sama. Belum pernah lihat kupu-kupu itu sama. Kenapa?
Karena pada waktu dia jadi kepompong, inilah prosesnya, saudara. Ada yang ada sedikit hitamnya, sedikit putihnya, beraneka ragam semuanya, saudara. Dicari sama orang. Dan maaf, belum pernah ada ternak kupu-kupu. Belum pernah ada, saudara. Ternak kupu-kupu belum pernah ada. Kenapa? Karena kupu-kupu harus terbang, harus mengindahi dunia. Maka itu orang Kristen yang cuma hanya diam saja, tidak ada penginjilan, tidak ada sharing apapun juga dalam hidupnya dia, mati. Orang Kristen harus menjadi seperti kupu-kupu yang siap untuk menghiasi banyak generasi kita dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan di dalam hidupnya kita. Coba kita lihat dulu yuk di dalam Yohanes 1 ayat ke-12. Penting hari ini, saudara saya harus mengubah hidupmu dari yang namanya manusia menjadi anak. Anda bukan manusia, Anda anak Allah. Anda sudah diganti, Anda sudah diangkat, sudah melakukan metamorfosa menjadi anak Allah. Coba kita lihat dulu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang pertama ayat ke-12 demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa. Ada kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam apa? Namanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup. Firman Tuhan bilang bahwa mereka sudah menerima kuasa untuk menjadi anak Allah. Ada kuasa untuk menjadi anak Allah. Berarti, saudara, pada waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, kodrat hidupmu itu menjadi anak Allah. Tujuan hidupmu, akhir hidupmu, pasti engkau harus menjadi anak Allah. Suatu proses di mana ada metamorfosa, ya, mengubah dari manusia menjadi apa? Anak Allah. Maka itu firman Tuhan bilang bahwa dari manusia yang lama berubah menjadi manusia yang baru, manusia yang hebat, yang luar biasa. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang datang? Anak Allah yang baru, yaitu saudara dan saya. Ada kuasa untuk menerima itu. Jadi pada waktu kau menerima Yesus sebagai juru selamat hidup, langsung ada kodrat ilahi masuk dalam kehidupanmu, di mana saudara dan saya anak Allah. Amin. Dan proses untuk menjadi anak Allah dikerjakan bukan oleh saya, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang mengerjakan semua dari saya menjadi manusia menjadi anak Allah. Maka itu firman Tuhan bilang ada kuasa untuk menjadi anak Allah, ada kuasa yang mengerjakan saudara dan saya untuk menjadi anak Allah, bukan lagi manusia. Ini kodrat ilahi dalam hidup kita. Saya bisa bilang ini adalah destiny atau adalah apa? Takdir. Ya, banyak orang yang berdebat tentang takdir. Tapi kalau menurut saya cuma satu, takdir saya untuk menjadi anak Allah yang siap masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ini takdir hidup kita. Nah, saudara, 1 Samuel 10 ayat ke-6 sampai dengan ayatnya ke-7. Saudara, 1 Samuel 10 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Coba bisa dilihat. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Ya. Dengar baik-baik. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah. Firman Tuhan bilang berubah menjadi apa? Menjadi manusia lain. Engkau akan berubah menjadi manusia lain dengan suatu syarat. Syarat apa? Menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, dan engkau akan kepenuhan Allah bersama-sama dengan mereka dan berubah
Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 dan 8. Amin. Ada Roh Kudus yang turun dalam hidupnya kita. Makanya itu firman Tuhan bilang bahwa akan berubah menjadi manusia yang lain. Kenapa? Karena ada kepenuhan Roh dalam hidupnya kita. Amin. Saat saudara dan saya hari ini menerima Yesus sebagai juru selamat hidup, engkau punya kodrat ilahi sebagai anak Allah. Dan saat itu Roh Yesus masuk dalam kehidupanmu, engkau dipenuhi dalam kepenuhan kealahan itu. Nah, itulah saudara dan saya lah menjadi anak Allah, menjadi manusia yang lain. Ya, jadi bukan manusia lagi, tapi manusia yang lain. Saya percaya manusia yang lain ini diterjemahkan di dalam perjanjian baru sebagai anak Allah. Amin. Saudara dan saya adalah anak Allah. Amin. Coba kita lihat slide. Maaf, ayat yang ke-7 dulu. Dan ayat yang ke-7 mengatakan, dan apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saudara, anak Allah disertai oleh Yesus. Anak Allah disertai oleh Allahnya. Amin. Maka itu saudara, kalau manusia penuh dengan tangisan air mata, tapi kalau saudara dan saya menjadi manusia yang lain yang menjadi anak Allah, nanti saya akan jelaskan bagaimana saudara dan saya ada masalah, ada problem, tetap bisa kuat. Kenapa? Karena saudara anak Allah, bukan manusia. Coba kita lihat slide-nya dulu. Kita lihat slide ya. Ini slide-nya bagus sekali, kalau menurut saya sih. Ya. Nah ini dia. Nah, banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dia adalah anak Allah. Dia selalu bilang, saya manusia biasa. Sampai-sampai ada sebuah lagu, rocker juga manusia. Rocker juga manusia. Sama pendeta-pendeta di bawah, pendeta juga manusia. Bodoh sekali. Pendeta bukan manusia, pendeta anak Allah. Siapapun juga orang yang bilang bahwa dirinya manusia sedang menghina Yesus namanya. Pak, saya bisa lakuin ini, Pak. Kenapa? Ya, saya hilaf, Pak. Kok Anda pendeta bisa hilaf Anda? Kenapa bisa hilaf? Pendeta juga manusia, Pak. Goblok kamu. Kenapa? Karena dia tidak hadir dalam acara pada waktu saya khotbah tentang anak Allah. Maka pendeta goblok semua ini. Maka itu hadirlah saat saya khotbah tentang anak Allah, supaya Anda tahu bahwa Anda bukan manusia. Jangan pernah bilang bahwa saya juga manusia, Pak. Pendeta juga manusia, Pak. Majelis juga manusia, Pak. Rasul juga manusia, Pak. Bodoh sekali. Saudara saya sudah diangkat jadi anak Allah. Anda bukan manusia. Anda adalah anak Allah. Siapapun yang bilang bahwa saya manusia biasa, Pak, sedang menghina Yesus. Orang-orang yang menghina Yesus pasti ada tulah yang akan nyampe dalam hidupnya dia. Kenapa menghina Yesus? Yesus sudah mengangkat menjadi anak Allah. Bukan anak angkatnya Allah, tapi menjadi anak Allah. Nah, ini adalah satu slide yang luar biasa. Saudara. Slide ini pada waktu ini ada orang yang bercermin. Orang itu tidak melihat dia di dalam cermin itu, tapi dia melihat Yesus. Kenapa? Karena dia sudah diubah menjadi apa? Menjadi anak Allah. Amin. Yang dia lihat anak Allah, yang Yesus lihat juga adalah anak Allah. Tapi maaf, manusia melihat masih manusia. Kenapa? Karena manusia tidak bisa melihat yang ada di balik cermin itu, yaitu Yesus dalam hidup kita. Kita ini anak Allah. Amin. Makanya mujizat kesembuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Why? Karena kita adalah anak Allah. Amin. Penebusan kita di atas kayu salib yang Yesus lakukan dalam hidup kita sudah membuat kita menjadi anak Allah. Maaf, manusia tidak layak untuk menerima penebusan ini. Tapi saya mau bilang,
anak Allah layak untuk menerima. Kalau selama manusia, Yesus melihat manusia nggak layak untuk menerima penebusan itu. Tapi saudara saya dilihat sama Yesus bukan manusia ilahi, bukan manusia fisikmu, bukan manusia jasmanimu yang dia lihat, tapi yang dia lihat adalah manusia ilahi, manusia yang lain, yaitu anak Allah. Bahkan itu dia bilang, aku rela untuk digantung di atas kayu salib untuk menyelamatkan dia. Kenapa? Karena dia adalah anak Allah. Saudara maaf ya, sorry to say banget ya. Saya tidak mungkin mau berkorban untuk siapapun juga. Termasuk maaf nih, termasuk orang tua saya. Saya jujur, ini maaf, saya pasti berkorban untuk anak saya. Sorry, saya harus jujur. Saya tidak mungkin berkorban jor-joran untuk orang tua saya. Udahlah, orang tuanya kagak, apalagi teman, udah jangan harap. Jemaat, jangan harap jemaat, udahlah. Orang tuanya kagak. Tapi maaf, saya pasti berkorban habis-habisan dalam hidup saya untuk anak saya. Dan saya yakin, papa saya, mama saya berkorban habis-habisan juga buat saya sebagai anaknya. Kalau saya anak kandung. Amin. Tapi dia berkorban buat apa? Papa mamanya enggak juga. Kadang-kadang bisa minjem dulu bagi uang dong berapa? 1 juta. Kan kemarin udah 500.000. Kenapa? Enggak ada pengorbanannya. Tapi maaf kalau anak luar biasa. Nih, anak saya salah bagaimanapun juga, tetap dia anak saya, tidak bisa mengubah apapun. Dan tetap saya mengampuni. Amin. Karena anak. Yesus pun sama. Kalau Yesus mengira kita adalah manusia, nggak mau menebus. Maaf, sorry. Darahnya, maaf, hanya untuk manusia yang lain yang sudah diubah. Yaitu darahnya hanya untuk anak Allah. Jadi sudah angkat menjadi anak Allah yang percaya akan namanya dia. Tapi untuk manusia lain yang belum diubah, yang belum diangkat, maaf, gak bisa. Saya jor-joran. Kalau untuk anak saya lakukan apapun juga. Nggak ada duit saya. Waktu pas mau sekolahin anak saya berpikir banyak sekolah-sekolah murah. Saya udah lihat ya cuman berapa ratus ribu, berapa juta semuanya bisa lah. Tapi saya mau memberikan anak saya yang terbaik di sekolah yang terbaik, mahalnya luar biasa, nggak kira-kira. Tulis surat saya adalah seorang hamba Tuhan dari gereja BLCC. Saya mohon keringanan, diringankan sejuta dari 18 juta. Dari 18 juta diringan jadi 1 juta doang. Bukan. Di diskon 1 juta doang. Jadi bayar pertama 17 juta. Ya udahlah. Ya kan? Terus bagaimana Pak? Nyicil saya. Sampai kapan Pak? Sampai hari ini masih nyicil. Kenapa? Karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Belum lunas Pak? Belum lunas bos. Ntar aja. Tenang aja. Tapi yang pasti saya sebagai ayahnya, sebagai bapaknya, saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Pas sekolah yang murah banyak Pak? Banyak banget, luar biasa. Yang gak harus utang Pak, banyak, luar biasa. Tapi kodrat saya sebagai seorang ayah, saya ingin memberikan yang terbaik. Meskipun mungkin saya makan 1 hari nasi goreng doang 15.000. Tapi saya senang kalau anak saya bisa sekolah di tempat yang memang baik. Amin. Karena saya ingin memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan alam. Memberikan yang terbaik semuanya. Kalau bukan anak Pak, udahlah susah lah kalau bukan anak. Gak akan mungkin orang mau berkorban. Gak akan mungkin. Sulit sekali. Mungkin saat ini ngucapin bisa. Tapi mungkin belum tentu.
Tapi saya waktu itu saya pernah ngomong sama anak saya dua orang. Saya bilang gini, suatu hari nanti, ya apapun juga, ya yang terjadi atas kehidupan aku, apa yang papi bisa lakukan, papi akan lakukan. Saya kasih contoh, andai kata suatu hari nanti saya tidak mengizinkan ini untuk terjadi, tapi kalau ini terjadi, saya bilang sama anak saya, kalau you punya jantung bermasalah, jantung saya siap untuk diganti. Kalau you punya pendengaran bermasalah, pendengaran saya siap untuk diganti. Kalau you punya dengan ginjal, gagal ginjal saya siap untuk anak saya. Saya kata, hidup saya ini untuk anak saya. Organ tubuh saya ini semua ini dibayar berapa juga saya tidak akan kasih. Tapi kalau anak saya minta, saya kasih. Kasih deh. Apapun juga. Ginjal Pak, kasih. Jantung Pak, kasih. Tapi nanti mati Pak, nggak apa-apa udah. Kenapa? Untuk anak. Sebegitu besarnya Bapak dunia, Bapak jasmani yang penuh dengan dosa ini bisa mau berbuat untuk anaknya. Apalagi saya mau kasih tahu Bapak saya yang di sorga, yang mengasihi saya, yang mengasihi saudara dan saya lebih daripada kasih yang kita bisa berikan buat dia. Lebih daripada itu, dia apa? Dia memberikan nyawanya supaya apa? Supaya saya hidup. Dia memberikan nyawanya supaya apa? Supaya saya miskin, saya bisa diberkati oleh karena dia. Dalam suatu kegagalan dalam hidup saya, dia gantung hidupnya. Supaya apa? Supaya anakku yang bernama Andre Christian bisa hidup berhasil. Wah, ini luar biasa dalam hidup kita. Bapak di sorga ini luar biasa. Yesus ini luar biasa mengorbankan hidupnya supaya saudara dan saya bisa hidup. Dan firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 10 ayat 10, dia ingin memberikan hidup bukan hidup yang pas-pasan, tapi hidup yang berkelimpahan. Dia tidak mau supaya saudara dan saya hari ini hidup dalam sakit penyakit, maka itu dia gantungkan hidupnya. Dia bilang bahwa aku hidup semua penyakitmu sudah tergantung yang sekali lunas, supaya engkau sembuh dan engkau supaya engkau bebas, engkau lepas dari rasa sakit itu. Ini Bapak di sorga yang luar biasa. Yesus lakukan itu buat saudara. Maaf, dia hanya melakukan itu bukan untuk manusia, tapi dia melakukan itu untuk siapa? Untuk anak Allah, untuk manusia yang lain yang sudah ditebus oleh darah yang kudus itu. Ini kunci penebusan dalam hidup kita. Maka itu maaf, saudara, tidak ada rasa yang lebih bersyukur lagi. Selain saya bilang setiap hari, terima kasih Tuhan. Udah tidak pernah ada. Saya cuma bilang setiap hari, setiap saat saya bilang terima kasih Tuhan. Thank you Lord untuk setiap hidup kita. Amin. Kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, dia angkat kita kembali. Amin. Ini luar biasa. Yesus mengasihi kita dan kasihnya tetap ada di dalam hidup kita. Sampai firman Tuhan bilang bahwa kalau kita tidak mengasihi dia pun, dia tetap mengasihi kita. Amin. Kenapa dia tetap mengasihi kita? Anak saya, maaf ya, sorry, gak mengasihi saya pun, saya maaf, sampai selama-lamanya saya tetap mengasihi. Saya punya suatu pergumulan yang kemarin saudara udah tahu. Anak saya yang perempuan mungkin membenci saya. Tapi maaf, dalam hidup saya, makin dia benci saya, makin saya mau berkorban buat dia. Itu ayah, itu Bapak di surga, itu hatinya Bapak. Amin. Makin maaf, makin dia menjauh dari saya, makin saya mencari. Makin dia kabur dari saya, makin saya harus dapatkan dia. Begitu juga dengan Bapak Surgawi.
Saat engkau melakukan dosa, kesalahan, maaf, dia bukan orang yang menyembunyikan diri. Dia cari engkau. Dia bilang, ayo nak bertobat dan aku angkat kau kembali nak. Ini Bapa surgawi yang luar biasa dalam hidup kita. Dia cari kita. Ada sahabat saya, teman saya, sekarang udah luar biasa. Hidup orang-oranda, hidup dalam perzinahan, hidup dalam nikotin yang sangat kuat sekali dan lain-lain semuanya. Padahal dulu maaf, dia yang bawa saya, dia yang bimbing saya, dia yang doakan saya. Saudara, sebelum saya jadi apa-apa, dia sudah jadi gembala. Teman saya itu sedih sekali saya. Tapi saya mau bilang sama dia, apapun yang kamu lakukan, kamu menjauh dari Tuhan pun, kamu tidak mau mendekat sama Tuhan pun, saya bilang, ayo ikutin, saya berdoa. Dia ikutin semuanya. Tapi saat saya bilang, Tuhan Yesus engkau baik, dia tidak bisa bilang, Tuhan Yesus engkau baik. Berulang-ulang kali, 3 kali. Coba bilang, Tuhan Yesus engkau baik, dia diam aja. Mungkin suara saya kurang keras. Tuhan Yesus engkau baik, dia diam aja. Terakhir saya bilang, Tuhan Yesus engkau baik, diam aja semuanya. Saya udah tahu. Selesai itu saya nggak usah panjang lebar. Amin. Pas amin, dia amin juga. Dia nggak bisa ngomong Tuhan Yesus kau baik. Kecewa sama Yesus. Tapi saya mau bilang sama dia, Anda boleh kecewa sama Yesus, Anda boleh melarikan diri sama Yesus, tapi dengan baik-baik. Tuhan kejar Anda. Tuhan akan dapatkan Anda kembali dengan berbagai macam cara. Tuhan akan angkat, Tuhan akan tangkap Anda kembali, jaring Anda kembali. Yunus, saudara maaf, dia mau lari kemanapun juga, udah di perut ikan pun mual sama dia, nggak mau untuk apa, makan dia. Kenapa? Karena dia anak Allah, kalau manusia dimakan. Pak, kenapa Pak Yunus tidak mau makan apa? Ikan tidak mau makan Yunus, Pak. Jawabannya apa? Yunus anak Allah. Dagingnya kagak enak. Tapi Pak, kalau manusia, Pak, manusia dimakan. Selama kau bilang bahwa engkau manusia, kau nyemburlah di Arizona, dimakan sama ikan. Tapi kalau engkau anak Allah, kagak laku. Kenapa? Karena Allah lebih cepat lagi untuk menolong kau. Amin. Tuhan tangkap Yunus. Saya bilang sama dia, Tuhan akan tangkap kamu. Mau lari seperti apa juga, Tuhan akan tangkap. Gak bisa. Kalau orang yang udah di dalam coveringnya Allah, Anda mau lari apa juga tidak akan pernah bisa. Pak, dia bisa jadi ustadz, Pak, bisa jadi apa Pak? Terserah dia mau menjadi apapun juga. Tapi kalau dia anak Allah, Tuhan tangkap dia. Tuhan akan kejar dia sampai kapanpun juga. Jimmy luar biasa sekali punya kehidupan artis dulu. Saat kehidupan artis beda orang-oranda. Mungkin tidak ingat Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Saudara Jimmy sama lo punya kodrat ilahi. Kodrat ilahi ini apa? Ada Allah dalam hidupnya dia. Mau sampai kapanpun juga dikejar semuanya. Sampai Tuhan pun juga dikejar semuanya. Sampai akhir hayatnya dia, sisa hidupnya dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena dikejar punya kodrat ilahi dalam hidupnya dia. Dia sebagai apa? Sebagai anak Allah. Amin. Saya pun dikejar sama Tuhan. Enggak mudah. Orang yang udah terima Yesus sebagai juru selamat hidup, Anda mau menyangkali Yesus, susah loh. Anda butuh perjuangan. Kenapa? Karena Tuhan akan tangkap Anda kembali. Karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Susah. Tidak mudah. Jadi kalau sekali kau udah ditangkap sama Roh Kudus, udah ditangkap sama Yesus, Pak, saya mau Pak menjadi pokoknya orang yang ugal-ugal, Pak, susah. Anda butuh berjuang, berusaha.
untuk ngelakuin itu. Setahun belum tentu bisa. 2 tahun belum tentu bisa. Menjadi orang jahat. Tapi Anda punya kodrat ilahi dalam hidupmu. Sulit sekali untuk kejahatanmu bisa terjadi. Kenapa? Ada kodrat ilahi. Tuhan tangkap kemanapun juga. Dia kejar. Coba lihat dulu. Galatia 4 ayat yang ke-7. Sorry, 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dulu. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Saya mau supaya saudara bisa mengerti. Ya. Ini memang banyak yang kontroversi. Kenapa? Karena saya tidak menganggap diri kita adalah manusia. Saya adalah anak Allah. Penting dalam hidup kita. Ketika kita tahu anak Allah, kita tahu bagaimana cara kita berbicara, kita tahu bagaimana cara kita bergerak, bagaimana cara kita melayani, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan, kita bisa tahu. Kalau kita tahu bahwa kita anak Allah. Tapi kalau manusia semrawut pasti. Nanti akhir-akhirnya kita coba bilang, kenapa ada seorang pendeta yang mencabuli? Dan saya juga punya teman juga, saudara. Dia umur 15 tahun, ya, dia mencabuli, ya, anak kurang lebih sekitar 7 orang, 8 orang. Gitu. Saya punya teman itu. Kok dia bisa lakukan itu? Pendeta. Why? Karena pendetanya bukan anak Allah. Kok dia bukan anak Allah, Pak? Iya. Karena hari ini dia tidak datang. Terus dia datang, ya kan? Tapi dia masih harus mendekam mungkin di penjara sekitar 7 tahunan lah. Datang. 7 tahun lagi dia datang dengan khotbah saya. Kalau tidak terlambat. Iya, 15 tahun dia kena. Dia tidak tahu bahwa dia adalah anak Allah. Dan saya kirimlah khotbahnya lah supaya dia dengar kan sana. Ya kan? Masih sering kontak saya sih. Ya kan? Masih bisa pakai handphone juga, cuman WhatsApp dia nggak ada. Bisa kontak-kontakan bisa. Nah, 1 Yohanes ayat yang ketiga. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, yang diberikan Bapa kepada kita. Apa yang diberikan kasihnya sehingga kita disebut anak Allah. Jadi kita disebut anak Allah oleh karena Bapa mengasihi kita. Jadi gini, kita bisa disebut sebagai anak Allah, saya anak Allah, karena kasihnya Bapa dalam hidup kita. Maka kita bilang, kamu anakku. Amin. Jadi kita ini dijadikan anak Allah karena kasihnya Tuhan dalam hidup kita yang begitu sangat besar. Amin. Dan ini bukan perbuatan kita. Ini apa? Inisiatif Allah dalam hidup kita. Kemauan Allah, keinginan Allah, hasratnya Allah. Untuk apa? Saudara dan saya menjadi anak Allah. Maka itu, saudara, anak Allah dikasihi sama dia. Kenapa? Karena kita bisa disebut anak Allah karena kasihnya dia. Jadi gini, kasihnya yang hebat ini membuat saudara dan saya yang namanya manusia, Tuhan bilang bahwa engkau anak Allah. Engkau anakku. Karena apa? Love. His love. Kasihnya Tuhan. Amin. Jadi kita anak Allah karena Allah mengasihi kita. Amin. Bukan hasil perbuatan kita, tapi karena Allah mengasihi kita. Lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak Allah. Dan memang kita dijelaskan lagi, dinyatakan kembali, memang kita adalah anak-anak Allah. Ada orang yang bilang bahwa Pak, saya bukan anak Allah, Pak. Dijelaskan lagi, dan memang kita anak Allah. Saya bukan anak Allah, Pak. Saya manusia, Pak. Saya manusia, Pak. Firman Tuhan bilang, dan memang kita
bilang, memang kita apa sih? Anda anak Allah, firman Tuhan bilang. Udah berulang-ulang kali. Kita bilang lagi, Pak, saya manusia, Pak. Saya bukan anak Allah, Pak. Dan memang kita. Siapa ini? Anak Allah. Anda mau keluar seperti apapun juga, ayat ini akan terus berlanjut terus. Dan akan bilang, dan memang kamu, dan memang kamu, dan memang kamu, dan memang kamu anak Allah. Gak bisa enggak itu udah. Jadi kalau kita bilang, Tuhan, saya manusia, Pak, dan memang kamu anak Allah. Tuhan, saya manusia, Pak, dan memang kamu anak Allah. Sampai apa? Sampai kamu stop bilang bahwa kamu adalah manusia. Ini ya Tuhan mau dalam hidup kita. Lanjutkan lagi. Galatia 4 ayat yang ke-7. Kalau kita anak Allah, seperti saya bilang dari awal, perbedaannya apa, Pak? Anak Allah dengan anak angkatnya Allah. Karena diangkat menjadi anak Allah, menjadi anak angkatnya Allah, sama diangkat menjadi anak Allah, yaitu menjadi anak Allah. Bedanya apa, Pak? Di ahli waris. Coba kita lihat dulu. Galatia 4 ayat yang ke-7. Ya, dan kamu, yaitu saudara saya, bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita bilang, Pak, saya manusia, Pak. No, firman Tuhan bilang, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris. Hanya anak yang boleh mendapatkan ahli waris. Anak angkat tidak boleh mendapatkan ahli waris. Amin. Meskipun dia tuntut, pasti kalah di pengadilan. Kalau tanpa uang dan kekuasaan, tanda kutip. Pak, kalau ada uang sama kekuasaan, pemenang lah. Susah. Nah, pengadilan itu, maaf lah. Gitu. Kalau tanpa itu, betul. Karena maaf, uang dan kekuasaan bisa mengubah apapun juga. Amin. Semakin saya tahu hukum, ya, yang saya pelajari, semakin saya tahu dunia lagi krisis hukum. Amin. Lagi hancur lebur. Cuma 2 orang yang hebat menurut ukuran dunia: uang dan kekuasaan. Apapun juga, maaf, kalau ada uang, kekuasaan, kebenaran, maaf, tidak ada. Tapi nanti penghakiman terakhir, uang dan kekuasaan tidak berlaku. Tidak berlaku masalahnya. Kenapa? Karena pengadilan terakhir cuma ada Allah Bapa, Yesus sama jaksanya adalah si iblis. Saudara, Anda mau bawa uang tidak berlaku. Yang berlaku apa? Di pengadilan terakhir apa? Darah Yesus. Itu yang berlaku. Jadi suatu hari nanti Anda diadili di pengadilan terakhir. Yesus, ya, jaksanya si iblis bilang, dia kesalahannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak semuanya, layak untuk masuk neraka. Yesus, firman Tuhan bilang, sebagai pembela kita, gak banyak ngomong Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Ini hebatnya Yesus. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara tidak mengasihi dia, gak benar-benar tergila sama dia, saya ini Jesus Christ. Saya bisa menghabiskan kehidupan saya untuk dia. Dan saya rela untuk melakukan itu. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan di dalam pengadilan terakhir. Yesus bilang, dia adalah pembela kita. Ya, iblis bilang, salah 1, 2, 3, wah, rentetan kesalahan dengan video yang lengkap semuanya. Di situ ada kebohongan, korupsi, perzinahan, sudah dibuka semuanya. Allah Bapa, waduh, gimana ini? Iblis buktinya kuat, berkas-berkasnya hebat semuanya. Yesus di muka pengadilan santai aja. Tahu nggak apa? Uang tidak berlaku.
Kita bawa duit banyak. Kita bawa duit banyak. Kita kasih si iblis. Ya, iblis, ini duit nih. Sogok lah itu si ala bapak lah. Ya kan? Ala bapak lihat, ya apa nih? Mengapa? Duitnya kagak berlaku. Why? Kenapa kagak berlaku? Apa? Ketok palunya aja bisa untuk membeli dunia ini. Ketok palunya si Allah tuh itu bisa membeli dunia ini. Gak berlaku. Yesus dengan santainya saja Yesus. Yesus, bagaimana you bisa bela orang ini? Yesus dengan santainya dia bawa. Apa yang dia bawa? Hah? Darahnya. Dia bawa darahnya aja. Wah, puji nama Tuhan. Nah ini bawa air dulu lah. Ntar bawa darah buat. Bawa air dulu. Puji Tuhan. Pada waktu pengadilan terakhir Yesus bawa di hadapan Allah, di hadapan Bapaknya untuk bisa membebaskan saudara dan saya dari semua hukuman yang ada. Cuma satu yang dia bawa, darahnya. Dia bawa ke hadapan Bapaknya. Bapakku, ini darahku. Cukupkah untuk membebaskan dia? Allah Bapa pasti ya. Darah Yesus penuh dengan pengampunan yang sekali salib sudah selesai. Atau besok lagi ketok palu.